Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Penny Saptorini, guru SMA Negeri 3 Pabelan, Kabupaten Bekasi. Perkenankan pada kesempatan ini, saya menyampaikan naskah praktik baik berjudul Peningkatan Keterampilan 6C melalui pembelajaran berbasis masalah, terintegrasi AI dan konsep pentahelik berupa proyek kolaboratif infografis digital. Dunia pendidikan hari ini dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah. Pertama, revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang memiliki ciri digitalisasi dalam semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan. Selain itu, tantangan pembelajaran abad 21 setidaknya menuntut dimilikinya kompetensi 6C pada murid-murid kita, mulai dari karakter, citizenship, creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Di dalamnya terdapat prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran, dan 8 dimensi profil lulusan sebagai core value dari pembelajaran mendalam. Selain itu, diluncurkan pula gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan harapan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut terinternalisasi dalam diri murid-murid yang ada di Indonesia. Kemudian, perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan tidak mampu kita cegah. Dan hari ini sudah masuk ke ruang-ruang kelas kita, sudah masuk ke ruang-ruang belajar murid-murid kita. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh para guru diantaranya, 1. Bagaimana cara mengintegrasikan 6C dalam pembelajaran? 2. Bagaimana cara menyikapi minimnya literasi digital dan AI, baik pada murid maupun guru? 3. Bagaimana cara membangun sinergi pentahelix? 4. Bagaimana cara mengubah paradigma murid? Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, maka dipilihlah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dengan sintaks yang terdiri dari 1. Problem definition atau kita terjemahkan menjadi orientasi atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, literature and resources explorator atau kita terjemahkan mengorganisasi murid dan AI sebagai asisten belajar. Tahapan yang ketiga adalah skill and requirement analysis. Di sini dilakukanlah tahap pembimbingan, penyelidikan, dan merumuskan konsep pentahelik dalam penyelesaian masalah. Tahap yang keempat adalah collaborative inquiry and solution development, atau kita terjemahkan menjadi mengembangkan dan menyajikan hasil berupa infografis digital. Tahap yang terakhir adalah reflection and evaluation, atau menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Berikut adalah integrasi dari 6C, AI, konsep pentahelik, dan infografis digital yang dipilih dalam pembelajaran berbasis masalah kali ini. Nilai-nilai 6C ataupun kompetensi 6C yang ditanamkan pada murid-murid kita meliputi karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity, dan critical thinking. Adapun AI ataupun platform kecerdasan buatan yang paling banyak digunakan oleh murid-murid antara lain ChatGPT, Gemini, dan Meta AI. Konsep pentahelik yang berusaha dirumuskan dalam pemecahan masalah melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat atau komunitas. Selanjutnya, infografis digital yang dibuat menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berikut adalah tampilan infografis kebencanaan yang disusun secara berkelompok. Nah, di sini sudah menerapkan 6C, AI, konsep pentahelik, tetapi belum menggunakan bahasa Inggris. Kemudian pada infografis yang berikutnya, yaitu infografis kependudukan, dilakukanlah beberapa perbaikan, diantaranya menggunakan 2 bahasa, menggunakan konsep pentahelik secara utuh, menggunakan AI dengan lebih baik lagi, dan kemudian mempresentasikan secara virtual melalui YouTube menggunakan bahasa Inggris.
Sebagai refleksi, maka yang pertama, kompetensi 6C dalam problem-based learning dapat diterapkan secara efektif dengan mengintegrasikan AI dan pentahelix. 2. Perkembangan teknologi AI dan desain grafis harus direspon dengan tepat, misalnya dengan cara mengintegrasikan pembelajaran mendalam dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Konsep pentahelix dapat diterapkan dalam pembelajaran mulai dari hal yang sederhana, misalnya dari pola pikir, cara berpikir dalam penyelesaian masalah. Yang terakhir, guru harus mengubah pola pikirnya sebelum mengubah pola pikir murid. Sebagaimana pola pikir bertumbuh atau growth mindset, maka guru harus memberikan contoh tentang bagaimana memiliki pola pikir bertumbuh tersebut. Dan saya yakin ketika guru sudah memberikan keteladanan, maka murid pun akan mudah untuk menirunya. Sebagai penutup, maka nilai-nilai karakter Pancawaluya yang ditanamkan di Jawa Barat sangat relevan dengan 6C tadi. Mulai dari cager, sehat jasmani dan rohani, bager, berperilaku baik dan sopan, benar, bersikap dan bertindak benar, pintar, cerdas dan berwawasan, serta singer yaitu terampil, tanggap, dan gesit. Maka nilai-nilai ini bisa menjadi nilai-nilai kearifan lokal bagi murid-murid yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagai akhir dari paparan kali ini, izinkan saya membacakan pantun. Makan mangga di Indramayu, mampir ke Bogor membeli talas. Pentahelix bersinergi jadi satu, infografis digital kreatif dan berkelas. Jalan-jalan ke Cikarang Pusat, melihat industri di depan mata. Collaboration dan communication jadi pengikat, creativity dan critical thinking pembuka cakrawala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.